lengkapnya bernama Republik Sosialis Vietnam, adalah negara di Asia Tenggara Daratan yang sekilas terlihat seperti huruf S yang memanjang dari utara ke selatan di semenanjung Indochina. Dulunya, negara ini sempat terbagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Akan tetapi sudah dipersatukan kembali pada tanggal 2 Juli 1976. Negara multietnis dan multikultural yang menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan dari seluruh dunia ini, cukup terbuka terhadap perbedaan, termasuk kehidupan beragama. Berbagai etnis dan agama hidup berdampingan dengan rukun dan damai di negara ini, salah satunya adalah Islam. Meski Islam merupakan agama minoritas di Vietnam, namun agama ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan Islam di Vietnam memiliki sejarah yang panjang dan mendalam, serta berperan penting dalam peradaban di negara ini. Hal ini terbukti bahwa Islam telah ada pada sekitar abad ke-7, sejak zaman Kerajaan Champa di Vietnam masih memerintah. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan warga Muslim di Vietnam saat ini, dan apa saja tantangan yang mereka hadapi di sana? Mari kita simak video berikut ini. Vietnam terletak di semenanjung Indochina di Asia Tenggara, dengan luas mencapai 331.210 km persegi, dengan populasi sekitar 96 juta jiwa yang tinggal di sana. Dulunya Vietnam dikuasai oleh Kerajaan Cina selama 1100 tahun sampai tahun 938. Kemudian mereka dikuasai oleh Prancis dan harus berperang melawan Amerika, yang akhirnya dimenangkan oleh Vietnam. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Cina di utara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan Laut Cina Selatan di timur. Negara pimpinan Presiden Thulam ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dan memiliki potensi tingkat pertumbuhan PDB tahunan sekitar 5,2%, menjadikan ekonomi negara ini berada di urutan ke-20 terbesar di dunia pada tahun 2050 nanti. Vietnam adalah salah satu negara terbesar penghasil dan pengekspor beras, lada hitam, kopi, dan karet terbesar di Asia Tenggara dan Eropa. Sedangkan dari segi impor, Vietnam merupakan salah satu negara pengimpor kertas, plastik, dan gas terbesar. Vietnam juga dikenal sebagai negara multietnis dan multikultural, yang memiliki keindahan alam dan budaya, yang menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Berdasarkan etnisnya, 90% dari penduduk Vietnam mayoritas adalah etnis Kinh. Sementara 10%-nya adalah etnis campuran, antara lain etnis Cina sebesar 8%, etnis Khmer, Cham, Nung, Rhade dan lainnya sekitar 2%. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Vietnam atau Tiếng Viet. Namun ada juga sebagian kecil masyarakat di Vietnam yang menggunakan bahasa Thai, Tionghoa, dan masih banyak lagi lainnya. Di Vietnam, agama diberikan kebebasan untuk berkembang dan menyebarkan ajarannya, selama tidak bertentangan dengan kebijakan negara dan partai. Di negara ini, mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Buddha, yang dianut oleh sekitar 85% dari total penduduknya. Sementara agama lainnya seperti Kristen Katolik sekitar 11%, Kristen Protestan 2%, Islam, Hindu, Cao Dai, dan kepercayaan lainnya sebesar 2%. Meski Islam merupakan agama minoritas di Vietnam, namun agama ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan Islam di Vietnam memiliki sejarah yang panjang dan mendalam, serta berperan penting dalam peradaban di negara ini. Penyebar agama Islam di Vietnam yang pertama diperkirakan berasal dari Kekhalifahan Utsman bin Affan. Para pedagang Muslim ini singgah di pelabuhan Kerajaan Champa di Vietnam pada abad ke-7, saat dalam perjalanan ke Cina. Mulai saat itu, pengaruh Islam terus berkembang di wilayah Kerajaan Champa, yang kemudian berubah menjadi kerajaan Islam setelah Raja Champa, Che Bonga,
memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Zainal Abidin pada sekitar tahun 1360 sampai 1390. Bahkan raja terakhir kerajaan Champa, Pochien, merupakan seorang muslim yang pengikutnya menyebarkan agama Islam sampai ke Indonesia, yang dikenal dengan Putri Champa atau Darawati. Ketika kerajaan Champa ditaklukkan pada sekitar abad ke-15, Raja Pochien dan pengikutnya kemudian bermigrasi ke Vietnam bagian selatan, dan sebagian berpindah ke Kamboja. Hal serupa terjadi pada 1975 saat Vietnam dikuasai komunis. Dua peristiwa besar itu diyakini membuat eksistensi Muslim di Vietnam tidak berkembang dengan baik. Sejak runtuhnya kerajaan Champa, umat Muslim di negara ini hidup terpencil dan terpinggirkan. Pemeluk agama Islam di Vietnam ini diperkirakan hanya berjumlah sekitar 160.000 orang, atau lebih kurang 0,16% dari total penduduknya. Meski telah memberikan kebebasan pada umat Islam untuk menjalankan ibadah, namun kepedulian dan perhatian pemerintah Vietnam terhadap warga Muslimnya dinilai masih sangat kurang. Hal ini bisa terlihat dari minimnya sarana dan prasarana tempat ibadah umat Muslim, bantuan sosial, instansi pendidikan keagamaan, serta hak-hak untuk warga Muslim di sana. Di Vietnam, hanya terdapat puluhan masjid saja yang berdiri. Di ibu kota Hanoi, ada satu masjid saja, yaitu Masjid An-Nur yang berdiri sejak 1890. Sementara di kota terbesar Vietnam, Ho Chi Minh, hanya ada dua masjid yaitu Masjid Al-Rahim dan Musulman, yang didirikan oleh warga keturunan Indonesia. Selain itu, sulitnya menempuh pendidikan agama Islam di Vietnam karena sarana pendidikan yang kurang, menuntut warga Muslim di negara ini harus meneruskan pendidikan agama ke negara lain, atau melalui jalur beasiswa dari berbagai negara. Selain masalah pendidikan, warga Muslim di Vietnam juga masih sulit untuk mencari pekerjaan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sangat dirasakan warga Muslim di sana bukan lagi rahasia umum. Meski secara konstitusional pemerintah Vietnam membebaskan orang Islam beribadah dan bekerja di berbagai bidang, tapi faktanya tidak ada orang Islam yang bekerja menjadi tentara atau polisi di sana. Hanya sedikit warga Muslim Vietnam yang bisa bekerja sebagai ASN, termasuk di wilayah yang mayoritas penduduknya Islam. Tidak mudah bagi Muslim di Vietnam untuk mencari kerja di negaranya sendiri, sehingga banyak Muslim dari lulusan pesantren dan perguruan tinggi di negara ini, yang akhirnya mencari kerja ke negara lain. Salah satu wilayah yang dihuni mayoritas umat Muslim adalah di Provinsi An Giang, Vietnam Selatan. Di provinsi ini terdapat 5 desa, yang dihuni oleh mayoritas umat Muslim dari etnis Cham dan Melayu. Salah satu desa bahkan 100% penghuninya semua beragama Islam, yaitu Desa Dap Hoc. Di sini, para perempuan hampir semuanya mengenakan baju gamis dan berkerudung, sementara para lelaki terlihat menggunakan sarung dan peci. Ketika adzan yang menandakan sholat berkumandang dari masjid, mereka akan menghentikan pekerjaan dan beranjak ke dalam masjid untuk menunaikan ibadah. Penduduk wilayah ini kebanyakan bekerja sebagai nelayan, petani dan berdagang, tetapi banyak juga dari mereka yang memilih bekerja di kota lain. Kondisi yang sama banyak dialami etnis minoritas Muslim Vietnam di wilayah lainnya, terutama yang tinggal di pinggiran kota. Meski Vietnam dikenal sebagai negara wisata, termasuk desa Muslim Cham di pinggiran Sungai Mekong, terutama Dap Huoc, yang merupakan tujuan wisata yang populer bagi turis. Namun sebagian besar penduduk Muslim di sana tidak mendapatkan banyak keuntungan dari jutaan turis tersebut. Kondisi ini semakin memperburuk perekonomian umat Muslim di Vietnam, terutama di wilayah Vietnam Selatan, tempat bermukimnya mayoritas Muslim di negara ini. Banyak dari warga Muslim Vietnam ini yang berharap adanya perubahan terhadap perlakuan pemerintah, yang bisa memberikan hak yang setara dan menjamin kehidupan yang layak bagi mereka. Itulah tadi bagaimana kehidupan warga Muslim di Vietnam, dan seperti apa perlakuan pemerintah Vietnam terhadap minoritas Muslim di sana. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua.
Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.